Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Semoga yang lagi nonton video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya. Kali ini saya mau reaction video tanya jawab Ustadz Abdul Somad. Langsung aja ke intinya, kita tonton videonya bersama-sama. Tanya jawab, di mana keberadaan Allah? Wes, ada-ada aja pertanyaan. Langsung saja kita tonton videonya. Di mana keberadaan Allah itu, Pak Ustaz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya, Pak Ustaz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihati sid, kata akidah Thahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sid 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah, Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kata akidah Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari. Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Nauzubillah. Oke teman-teman, kita lanjut video kedua teman-teman. Tanya jawab keislaman. Anak umur 12 tahun bertanya kepada Ustadz Abdul Somad. Langsung saja kita simak videonya. Saya nama umur 12 tahun.
Masya Allah, anak soleh. Rabbana hablana minas sholihin. Amin. Mengapa Allah menciptakan malaikat sementara Allah maha dari segala maha? Iya juga ya. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Mau nyabut nyawa, Israel. Mau nurunkan hujan, Mikail. Mau meniup sangkakala, Israfil. Mau membawa wahyu, Jibril. Mau menjaga pintu neraka, Malik. Menjaga pintu surga, Ridwan. Ada pula belakangan tambahan malaikat Jamal. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Gini, saya mau ngajak cerita. Kalau sama anak-anak muda, kita pakai cerita. Ada orang kaya. Orang kaya ini, saking kayanya, pembantu untuk ngurus dia sampai 10. Yang satu ngurus motong kaki kiri jempol aja. Yang satu pembantu asisten motong kuku kaki kanan jempol aja. Yang satu tukang korek telinga kanan aja. Dibuatkannya satu kamar khusus, asisten rumah tangga korek telinga lubang kanan. Yang satu tukang buka pintu aja. Pertanyaannya, apa dia nggak bisa ngorek telinga? Bisa. Apa dia nggak bisa buka pintu? Pejabat-pejabat itu nggak bisa buka pintu? Bisa. Apa nggak bisa dia nyetir? Bisa. Lalu kenapa begitu banyak orang? Dia ingin menunjukkan dia berkuasa. Jelas? Jelas. Tak ada yang sulit bagi Allah. Allah tinggalin nama amruhu iza arada syai'an ayakun kun fayakun, selesai. Allah mau menunjukkan dia berkuasa. Malaikat itu buka dalam Al-Quran, uli ajnihatin bersayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, warubah 4 sayap. Kalau dikepakkannya satu sayapnya, satu di timur, satu di barat. Malaikat yang begitu kuat, gagah, perkasa, tunduk kepada Allah SWT. Manusia yang sebesar upil, degilnya minta ampun. Pakai jangkep. Kenapa malaikat Jibril tidak pernah menampakkan dirinya dalam bentuk utuh di dunia? Enggak muat di dunia ini. Makanya laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Menunjukkan bentuk aslinya waktu Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Karena disitulah yang alam sangat luas menampakkan bentuk Jibril yang sesungguhnya. Jibril yang begitu besar, malaikat bersimpuh tunduk. Manusia yang begitu kecil, dekil, hitam, busuk, jorok, penyakit, daki, upil, sombongnya minta ampun. Malaikat itu bertasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Malaikat begitu patuh, tapi kenapa manusia ini sombong? Kalau begitu Pak Ustaz, kenapa Allah nggak matikan aja semua? Yang minum khamar mati, yang berjudi mati. Kalau semua mati, sepi lah dunia ini. Nggak ada lo, nggak rame guys. Allah tidak mau kita takut. Allah nggak mau kita ngeri. Allah maunya kita sadar. Dengan berpuasa inilah kita sadar. Pernah ngelihat surga? Enggak. Pernah ngelihat neraka? Pernah. Pernah ngelihat catatan amal? Enggak. Pernah ngelihat Allah? Enggak pernah. Pernah ngelihat malaikat? Enggak pernah. Tapi kenapa kita puasa? Makanan halal, minuman halal, istri halal, karena kita sadar. Kesadaran itulah yang diinginkan Allah. Maka 3, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jelas? Jelas. Oke teman-teman, lanjut ke video nomor 3 teman-teman ya. Tanya jawab bersama Ustadz Abdus Somad, LG Bangun Diri Indonesia. Kita simak baik-baik. Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282, 1 lembar.
Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid nggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid nggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit, dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei, maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret, April, 1 Mei 2020 datang tagih. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Itu jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mata aku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku, ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sekian. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita tonton tadi, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.